Di tempat teman-teman, apakah tampilannya full screen? Oke, saya coba join dari dari device yang lainnya, rekan-rekan. Baik, jadi di sini kita akan coba perkenalan dikit ya, dengan mengulang beberapa bagian penting kali ya, tentang artificial intelligence, itu dengan neural network. Jadi, salah satu bagian dari artificial intelligence ya neural network. Ada beberapa jenis yang lain. Salah satu yang paling sederhana sih fuzzy ya, itu yang sederhana. Kalau di bidang ilmu komputer, itu dikenal mulai dari fuzzy. Tapi hari ini kita fokus cukup yang neural network. Dulu saya yang ngajarin Pak Surya ya, lalu sempat membantu beliau gitu, jadi beberapa kali sempat Oke, Mas. Hostnya siapa ini? Oke, thank you. Oh, belum full ya. Sorry. Berarti harus di script dulu. Ini. Nah. Oke. Harusnya yang ini sudah full ya. Sip. Baik, mari kita mulai saja, rekan-rekan. Ya, jadi ini balik lagi mathematical background. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman sudah pasti banget, mungkin jadi review aja ya, pengulangan, reminder gitu. Nah, ini beberapa motivasi ya. Jadi kenapa kita belajar neural network? Karena untuk masa sekarang ini, gitu ya, beberapa arsitektur atau model-model neural network itu udah bisa mengerjakan hal-hal yang banyak banget, gitu. Baik bentuk datanya itu citra, bentuk datanya angka untuk prediksi, atau recognitions, objek, benda, tangan, tulisan tangan, dan lain-lain, itu sudah bisa. Bahkan sudah melebar sampai ke pola kata, gitu kan, transformer, GPT, sampai ada ChatGPT. Nah, itu semua sebenarnya basicnya dari neural network. Jadi, kenapa kita perlu mengerti basic awal ya dari neural network? Ya karena dengan kita memahami basic idenya, ide dasarnya, kita bisa melakukan modifikasi. Nah, itu kan harapannya yang ada di rekan-rekan di S2. Jadi mampu untuk memodifikasi atau mengkritisi atau ya melakukan sesuatu pada ilmu yang sudah ada sekarang, perkembangan yang sudah ada, lalu kita perbaiki, kembangkan lebih lagi. Nah, tapi supaya bisa melakukan modifikasi, ya kita harus mengerti dulu. Nah, itu kenapa ada basic neural network di sini. Oke. Jadi sebenarnya ide dasarnya itu mimik ya, mimikry itu berarti mimik itu kayak mengadaptasi. Jadi dari cara kerja otak sungguhan, jadi neuron, cara kerja otak sungguhan itu dimimik, dijiplak, ditiru gitu. Nah, sehingga makanya namanya CST kalau bahasa Indonesia, jaringan saraf tiruan.
atau artificial neural network, karena sebenarnya itu dibuat-buat atau ditiru dari sel saraf manusia yang sesungguhnya. Ini udah juga ya pastinya. Nah, teman-teman tahu nggak ada satu neuron tuh yang ini ya. Jadi sel saraf buatan yang paling sederhana. Apakah teman-teman di sini tahu? Namanya apa? Sel saraf tiruan. Jadi neuron tiruan yang paling sederhana. Itu namanya apa ya? Boleh jawab di kolom chat. Apakah ada yang tahu? Nggak ada kah? Nah, namanya perseptron. Jadi perseptron itu adalah neuron, bentuk neuron buatan ya, saraf buatan yang paling sederhana, yang dibuat komputer ya. Yang tugasnya itu membagi data menjadi dua kelompok aja. Jadi biner, klasifikasi biner itu cuma dua kelompok, 0 dan 1. Hitam, putih, benar, salah. Gitu. Jadi klasifikasi biner. Ini sebenarnya salah satu contoh dari gambar perseptron. Nah, ini activation function-nya apa ya? Ini kalau kita lihat nih, activation function ini cuma punya dua kelas. Jadi pada ini kan threshold nih, kalau kita lihat. Jadi threshold ini akan menentukan dia masuk kelas mana. Lebih kecil dari threshold itu, maka dia akan masuk yang 0. Ya, karena di sumbu Y sama dengan 0. Di sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 kan. Sedangkan sama atau lebih dari threshold, itu, maka dia akan masuk kelas satunya lagi. Ini biasanya 1 atau angka lain lah. Tapi yang pasti hanya ada 2 kelas. Kayak gitu. Gitu ya rekan-rekan. Jadi ini contoh neuron. Yang lebih spesifiknya lagi adalah contoh perseptron. Jadi neuron yang paling sederhana. Itu yang dipakai untuk klasifikasi 2 kelas saja. Nah, ini motivasi-motivasi dulu ya. Tapi yang kita tahu, ternyata kan, contoh nih. Oh ya, teman-teman juga udah tahu ya bahwa neuron itu bekerja prinsipnya sama kayak linear ya. Jadi ada bobot dikali dengan X, terus ditambah sebuah bias. Nanti saya ulangi lagi. Saya mau share yang lain. Oke. Ini saya akan share bagian lain. Saya akan share sebuah window. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada paint di sini. Tadi saya copy sekali. Jadi ini tadi adalah klasifikasi biner ya. Cuma ada 2 kelas, 0 atau 1. Gak ada kelas yang lain. Dan di sini, kalau teman-teman bisa lihat, kita punya input data yang terdiri dari X1 sampai Xn. Input ini akan dikalikan dengan bobot, weight, dari W1 sampai Wn juga. Oke. Lalu ada yang namanya proses penjumlahan. Jadi hasil kali bobot dengan input semuanya dijumlahkan, proses somasi. Nah, hasilnya ini akan dimasukkan ke activation function untuk nanti hasilnya mencoba memprediksi. Gitu. Apakah dia 0 atau 1. Jadi nanti hasil summation-nya akan dihitung dulu dengan activation function untuk nanti outputnya hanya 2, 0 atau 1. Kalau gambarnya seperti ini ya.
Jadi gambar ini tuh ada artinya ya rekan-rekan, nggak cuman gambar doang. Ini activation functionnya bisa dilihat. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Misalkan kita punya data oke ya. Ini yang bulat-bulat ini titik data ya. Sorry. Oke. Kegedean. Oke. Oke. Nah, pertanyaan saya, menurut rekan-rekan, ini X dan Y ya teman-teman, saya tidak tambahkan lagi, tapi ini X sumbu X, ini sumbu Y, lalu datanya tersebar. Menurut teman-teman, apakah perseptron bisa digunakan untuk membagi data yang kita punya ini? Jadi ada datanya itu ada yang masuk kelompok hitam dan masuk kelompok merah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut rekan-rekan, apakah perseptron atau neuron ini ya, jadi neuron yang kita punya ini bisa digunakan untuk membagi kelas data hitam dan data merah ini atau tidak? Halo, halo. Ada yang mau berpendapat? Mas Felix? Bisa berikan pendapatnya? Menurut Mas Felix, bisa nggak ya neural network dipakai untuk membagi atau mengklasifikasi data kita ini jadi dua kelas sesuai dengan warnanya. Ada yang hitam dan ada yang merah. Halo, Mas Felix? Suara saya terdengar ya teman-teman? Terdengar, Mas. Oh ya, oke. Mas Felix, bisa dengar saya? Atau mungkin ada yang lain? Sambil nunggu Mas Felix. Kira-kira bisa nggak ya? Siapa nih Izin, yang Mas ngomong? Daniel. Oh boleh, silakan. Mas Yuli. Kalau membaginya Mm-mm. mungkin ya berarti dengan garis dari kiri bawah ke kanan atas ya, Mas. Oke, betul sekali. Saya panggilnya Pak atau Mas ini? Mohon maaf sebelum. Mas nggak apa-apa, Dik juga Oke. nggak ada masalah, Mas. Oh, Ini aman, siap. aman, aman. Terima kasih Mas Julius. Betul ya teman-teman. Jadi, nah ini karena kita lihat ini tuh sebenarnya hubungannya adalah linear ya, X dikali bobot. Nah, nanti ada juga ditambah bias, berarti nanti ada sedikit peningkatan. Tapi kalau X kali bobotnya aja berarti garis lurus yang dipakai untuk membagi. Nah, proses pelatihan itu adalah untuk melihat garis lurus mana yang nanti errornya paling kecil. Jadi membagi paling bagus. Nah, itu kalau kelompoknya kayak gini. Oke? Nah, sekarang jelas ya teman-teman motivasinya. Jadi sebenarnya ide dasar dari neural network itu adalah regresi linear atau model linear. Kayaknya persamaannya tuh ya X kali W ditambah B. Nah sekarang gimana kalau sekarang datanya kita rubah. Nah, saya punya X, saya punya W, X dan Y, lalu
Oke. Sekarang datanya seperti ini rekan-rekan. Kira-kira apakah belum Oke, saya share dulu. Nah, kalau sekarang datanya seperti ini, apakah persebaran data seperti ini bisa diselesaikan? Artinya, apakah sebuah perseptron bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Gimana nih menurut rekan-rekan? Ini nggak usah takut salah ya, kan kita berpendapat ya rekan-rekan. Jadi coba-coba. Menurut teman-teman bisa nggak perseptron? Ini kan sebenarnya dua kelas. Tapi ingat, perseptron itu satu garis lurus. Biasanya juga disebut regresor. Nah, bisa nggak sebuah regresor, sebuah garis lurus, itu membagi? Nggak bisa mungkin. Oke, betul, nggak bisa. Berarti solusinya seperti apa? Supaya bisa bagi dua kelas, kita kira-kira solusinya gimana nih, Mas? Mas Gilang ya? Pakai apa tuh? Pakai yang lebih fleksibel, bukan yang garis lurus. Atau tetap garis lurus. Hanya saja garis lurusnya sekarang nggak boleh satu. Nah, harus dua. Nah, ini nanti yang menyebabkan kenapa arsitektur neural network itu bisa punya banyak neuron. Karena satu neuron itu bertindak jadi satu garis lurus. Nah, semakin rumit data, maka arsitek akan berubah. Makin rumit juga. Gitu ya rekan-rekan. Itu basic-basicnya dulu. Jadi untuk kasus yang kayak gini misalnya, jadi tetap bisa diselesaikan dengan garis lurus, dengan persamaan regresi. Karena neural network itu sebenarnya cuma garis lurus. Hanya saja jadi lebih rumit. Salah satunya adalah dengan makin banyak regresornya. Atau makin banyak garis lurus yang dipakai untuk membagi kelas yang, atau membagi data ke dalam kelas yang kita inginkan. Gitu. Jadi sebenarnya pembedanya cuma itu. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, kira-kira butuh berapa? Dua ya? Dua, oke boleh. Ya, dua boleh. Dua atau lebih ya. Jadi bisa 1, 2, 3, terus 4. Nah, ini masing-masing ini adalah X kali W tambah B, 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 X kali W tambah B. Begitu teman-teman. Nanti nilai W dan nilai B-nya yang berbeda-beda. Nah, itu yang membuat neural network nanti akan menyesuaikan. Jadi dia bisa, akhirnya nanti neural network itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bentuknya gak linear. Walaupun pakai cara linear. Itu hebatnya. Karena strateginya begitu. Dia menambah kompleksitas jaringan. Cuman akhirnya nanti ada juga drawback ya. Trade-off-nya itu adalah ketika datanya makin kompleks, itu arsitekturnya makin besar. Komputasi makin berat. Karena makin banyak hal yang harus di-adjust atau dilatih. Itu parameter-parameter lebih banyak yang dilatih. Nah, itu sebenarnya. Apakah bisa diselesaikan dengan model-model yang non-linear? Ya bisa. Kalau kayak teman-teman pakai SVM dan lain-lain juga bisa. Tapi neural network pun akhirnya juga bisa. Hanya saja kita akan mengorbankan tadi kompleksitas. Karena sekarang regresor yang kita pakai atau peregresian, garis peregresi yang kita pakai itu jadi lebih banyak. Nah, itu tergantung kompleksitas data kita. Jadi sebenarnya dari ide yang paling sederhana yang kayak gini kan, perseptron itu berkembang jadi yang ribet banget dengan jutaan parameter ya, mengikuti kompleksitas data yang dikerjakan. Gitu. Nah, sekarang yang penting adalah mengetahui. Kan garis linear itu prinsipnya cuman kalau persamaan linear ya, sama dengan ada X, ini sebenarnya kalau yang ini A kali X tambah B. Nah, B ini adalah bias, A ini adalah bobot. Kalau misalnya nanti di neural network akan lebih dikenal dengan ekspresi seperti ini. Gitu. Jadi untuk setiap regresor ini akan ada, regresor ini berarti satu neuron ya, itu akan ada bobot dan juga biasnya.
Misalnya untuk satu layer mungkin semua biasnya sama. Jadi karena dijumlahkan kan, tadi ada proses somasi. Jadi satu garis ini akan punya, untuk semua satu garis ini akan punya bobot yang beda-beda. Ini karena gradiennya beda-beda, teman-teman bisa lihat ya, kemiringan garisnya beda-beda supaya bisa membagi. Nah, tapi bisa jadi ini contohnya kalau kayak gini kan berarti Y-nya sama ya, sama-sama, B-nya sama 0. Karena dia nggak keangkat, nggak naik dari Y sama dengan 0 garisnya di sini. Jadi Y-nya bisa, B-nya bisa saja sama, biasnya bisa sama untuk satu layer yang sama, tapi bobotnya itu pasti akan berbeda untuk satu neuron. Untuk satu neuron, untuk satu regresor. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Tapi itu adalah ide dasar kenapa akhirnya neural network itu bisa menyelesaikan masalah-masalah non-linear pakai persamaan linear. Karena dia menambah kompleksitasnya saja. Jadi lebih ribet dengan menambah makin banyak regresi. Oke. Kembali ke slide. Yang tadi kita di sini. Nah, sehingga untuk satu neuron itu akan mengambil input X lalu memprosesnya sehingga keluar input Y. Nah, dengan bentuk ini yang paling sederhana ya. Bentuk paling sederhananya adalah satu bobot, satu bias. Dengan persamaannya regresi linear biasa. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada perbedaan antara neural network yang dilakukan untuk tugas regresi dan neural network yang dipakai untuk tugas klasifikasi. Nah, neural network untuk tugas klasifikasi itu biasanya setelah diproses, jadi X dimasukkan dulu di proses, dikali dengan W, lalu ditambah B. Kalau untuk regresi, berarti langsung hasilnya Y itu siapa, udah selesai. Itu kalau regresi. Jadi langsung Y sama dengan, yang ini ya, ini kalau regresi. Y sama dengan X kali W ditambah B. Jadi dikali bobotnya, lalu ditambah bias, hasilnya siapa, itu adalah hasil prediksi atau hasil regresinya. Tapi kalau tugasnya klasifikasi, membagi kelompok kelas dan lain-lain, maka tidak cukup hanya dengan menerapkan tadi model linearnya atau regresor, menggunakan regresornya. Tapi kita harus memanfaatkan satu lagi persamaan yang namanya activation function atau fungsi aktivasi. Nah, di situ nanti akan membagi. Jadi ini kan regresor ya, hasil regresi kita. Hasil regresinya nggak langsung jadi Y, tapi hasil regresi itu akan jadi Z dulu. Nah, Z ini itu akan nanti dihitung menggunakan fungsi aktivasi. Itu salah satu yang terkenal tuh softmax ya. Nanti yang dipakai untuk hitung probabilitas. Kalau yang ini juga terkenal nih, sigmoid. Nah, jadi dari situ nanti dia akan dihitung nilai regresinya kita ini, itu akan masuk kelompok kelas yang mana. Cara hitungnya ya langsung dengan rumus ini aja teman-teman. Itu jadi ada tahapan tambahan untuk data yang tugas klasifikasi. Harus ada activation function. Nah, ini ada beberapa commonly used. Kalau identity berarti ya X sama dengan Y. Jadi kalau X-nya segitu ya segitu. Ini yang biasa regresor. X-nya ya Y-nya. Kalau binary step, ini yang tadi ya, klasifikasi binary. Jadi kalau kurang dari threshold, dia akan masuk kelas 0, lebih atau sama dengan threshold, dia akan masuk kelas 1. Ya, tapi dia cuma bisa membagi 2 kelas. Nah, yang tadi ini sigmoid, ini itu dia masuk dalam, ini namanya rentang ya, range. Jadi nggak cuma 2 kelas, dia bisa sedikit lebih. Gitu. Terus ada juga fungsi tan hyperbolik sama ReLU, rectified linear. Itu artinya pada range tertentu, range X tertentu itu, kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia akan masuk kelompok 0 semua. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari 0, nah, maka dia akan memiliki
suatu nilai X. Jadi kalau X-nya 2 ya dia 2, 3 ya 3. Gitu. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0, maka jadinya 0, berapapun itu. Itu ReLU. Nanti ada softmax juga, itu hitung probabilistik. Nah, kalau softmax teman-teman harus pelajari kalau mulai masuk ke deep learning, karena sering digunakan. Ini dari Wikipedia aja. Nah, sehingga nanti di sini ada beberapa term yang udah harus di familiar ya, teman-teman familiar dengan term-term tersebut. Itu tadi activation function untuk tugas-tugas klasifikasi, sigmoid salah satu functionnya. Lalu ada layer itu yang tadi ya, berapa regresor yang kita pakai untuk menyelesaikan tugas klasifikasinya. Jadi lapisan, layer ini lapisan. Lalu ada loss function. Ini adalah sebuah fungsi yang nantinya dipakai untuk mengupdate nilai. Ada beberapa juga nanti kita pelajari. Lalu ada backward propagation. Ini adalah proses di dalam neural network ketika dia sedang belajar ya, dilatih untuk mempelajari data. Tapi biasanya diawali dulu dengan forward atau feed forward propagations atau feed forward, baru nanti update-nya akan dilakukan oleh backward propagations. Ada optimizer dan juga ada, ini salah satu algoritma ya atau teknik untuk melakukan optimasi dengan gradient descent. Oke, saya mau nanya-nanya lagi. Kira-kira kalau datasetnya dikasih seperti ini, mana nomor berapa, dataset nomor berapa yang untuk tugas klasifikasi, dataset nomor berapa yang untuk tugas regresi? Simpel-simpel aja sih. Yang klasifikasi nomor 1, yang regresi nomor 2. Yes, betul ya. Kelihatan langsung ya dari jawabannya. Jadi nanti untuk yang ini, untuk yang dataset nomor 1, ini bisa jadi nilainya itu ada sebelum jadi Y, itu nilainya sesuatu. Bisa negatif 1,6, negatif. Tapi dia akan dilewati dulu atau dioperasikan dengan fungsi sigmoid tadi, fungsi aktivasi tadi. Nah, nanti fungsi itu yang membuat nanti nilainya jadi 0 atau 1. Kayak gitu. Atau dengan fungsi biner, dikasih threshold aja. Kalau lebih kecil dari ini, maka jadi 0. Lebih besar dari atau sama dengan nilai ini, akan jadi kelas 1. Nah, itu sebenarnya peran dari fungsi aktivasi. Sedangkan kalau regresi, nah, akan teman-teman dapatkan selang yang continuous kayak gini. Jadi kalau yang ini discrete karena kelompok, yang ini jadi lebih continuous karena nilai. Jadi hasil regresi ya sudah, itu adalah nilainya. Gitu. Oke. Nah, saya harap ini sudah juga ya teman-teman. Ini kita berarti sedang melakukan, kalau dataset yang di atas ini, kita lagi melakukan klasifikasi. Nah, dengan klasifikasi ini, lalu nanti ini kan dibulatkan ya, jadi 1. Nah, kita misalkan kita punya data, ini ground truth-nya, jadi data X, 0,3, 0,2, 0,6, dan 0,8. Lalu ini adalah data kita yang sesungguhnya, bahwa kalau angkanya 0,3 dan 0,2 itu akan masuk kelas 0, kalau datanya 0,6 dan 0,8 akan masuk kelas 1. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membangun sebuah model neural network yang bisa membagi data ini ke dalam kelas 0 dan 1 ini. Dan biasanya pertama kali itu selalu ada namanya inisiasi. Jadi bobot dan biasnya itu kita inisiasi dulu. Satu angka yang kita tentukan. Nah, lalu di sini nanti kita akan lakukan tadi perhitungan ya dengan fungsi regresi. Jadi kita hitung nilai Z dengan cara X dikali dengan W-nya. Gitu. Jadi X dikali W ditambah bobotnya. Untuk semua nilai X yang kita punya. Kemudian, nah untuk dapat nilai Y, itu kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi semua nilai Z. Nah di sini kan berarti kalau kita dapat hasilnya Y, seperti ini ya.
dan ini dibulatkan, maka kemungkinan nanti semua kelasnya adalah 1, 1, 1, 1. Jadi inisiasi awal itu akan menghasilkan yang namanya error. Nah, di sini kita butuh yang namanya loss function untuk menghitung seberapa besar error yang kita lakukan. Dan nanti loss function ini juga akan membantu kita untuk melatih si model ini. Nah, ini ada salah satu loss function, mean squared error. Itu. Jadi error rata-rata. Kuadrat error rata-rata. Jadi selisih antara data hasil tebakan dengan data yang sesungguhnya. Ini harusnya kan 0. Ini 0,72. Berarti ada selisih. Ini harusnya 0, ini 0,70. Ini harusnya 1, ini 0,76. Ini harusnya 1, ini ada 0,79. Nah, selisihnya dikuadratin, lalu di rata-rata. Jadi rata-rata selisih kuadrat. Nah, dan didapatkan error awal itu adalah 0,277. Nah, berarti dengan tebakan awal masih ada error. Nah, tugasnya dalam proses pelatihan neural network itu adalah meminimalisir error, gitu ya, dengan cara memperbarui bobot ini. Supaya hasil tebakan, gitu ya, hasil perhitungan model dengan data yang sesungguhnya itu perbedaannya itu seminimal mungkin, dibikin seminimal mungkin. Jadi dengan meminimalkan fungsi loss itu kita akan mendapatkan bobot dan bias yang paling bagus. Nah, gitu sebenarnya idenya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kan? Nah, jadi ini tadi tebakan kita bobotnya 0,8, biasnya 0,7. Nah, jadi ada di sini dia menghasilkan error sebesar 0,27. Benar ya? Iya, 2,77. Nah, itu ada di sini. Nah, nanti ketika kita melakukan perbaikan, harapannya kan loss-nya ini akan seminimal mungkin. Paling bagus ketika mendekati 0. Nah, jadi kita akan bergerak gitu ya dengan mencoba mencari W dan B terbaik. Jadi W dan B ini akan setiap pelatihan itu akan berubah terus. Dan setiap tahap pelatihan akan berubah terus. Dengan tujuan itu loss-nya makin turun. Nah, ini kenapa ada gambar curve. Itu maksudnya dia akan bergerak turun sampai mendapatkan optimum. Optimum di sini adalah nilai loss-nya kita itu mencapai nilai yang paling minimum. Nah, gitu sebenarnya ide dari training neural network dan proses pelatihan neural network. Jadi yang pertama ini namanya forward atau feed forward, ya, forward propagation, feed forward step atau forward propagation. Kita masukkan input kita sampai mendapatkan hasil akhir, lalu kita hitung nilai error. Oke, nilai loss. Setelah itu nilai loss yang kita dapatkan akan selanjutnya dipakai untuk mengupdate atau memperbaharui nilai bobot dan nilai bias kita. Nah, proses pelatihan neural network itu dua tahapan ini diulang-ulang. Jadi feed forward lalu back propagation. Feed forward lagi dengan nilai yang baru, back propagation lagi. Setelah dapat hasil loss-nya, kita pakai lagi untuk mengupdate bobot dan bias, lalu masukin lagi, ganti, lalu hitung lagi feed forward lagi. Sampai akhirnya proses itu diulang sampai kita mendapatkan loss yang optimum. Kayak gitu. Hanya saja nanti kita perlu hati-hati karena kalau terlalu greedy bisa jadi proses pembelajaran kita tuh justru overfitting atau melampaui. Jadi udah dia belum nggak sampai di minimum, tapi biasanya kalau step terlalu besar ya, learning rate-nya atau step-nya terlalu besar, maka dia bisa loncat. Jadi dia nggak masuk. Hanya saja ada trade-off juga. Kalau kita bikin learning rate-nya atau step-nya kecil-kecil, maka prosesnya akan lama. Nah, begitu. Jadi makanya dalam proses nanti ke depan ketika teman-teman belajar dalam proses pelatihan neural network itu ada banyak sekali trade-off. Gak bisa dua-duanya dipertahankan. Kadang misalnya contoh, kalau kita mau akurasinya tinggi, maka biasanya akan ada yang kita korbankan. Contoh waktu. Jadi mungkin arsitekturnya akan berat sekali, itu ya, cukup berat sehingga waktunya dikorbankan. Tapi kita bisa dapat akurasi yang lebih baik. Atau ketika kita butuh pemrosesan yang cepat, nah gitu kan, waktu pemrosesan cepat, mungkin untuk kasus-kasus real time ya, maka kita bisa ya udah mengorbankan sedikit akurasi. Jadi ya salah-salah sedikit gak apa-apa lah. Nah gitu. Tapi yang penting pemrosesannya itu cepat. Itu ada kasus-kasus yang nantinya harus akhirnya
memikirkan pertimbangan yang mana. Kayak gitu. Dan itu benar-benar tergantung kasus ya. Biasanya kalau sensor pemantauan cuaca dan sebagainya itu mereka lebih mengutamakan real time-nya. Jadi mending cepat, error sedikit gak ada masalah. Gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kayak untuk diagnosa dan sebagainya itu harus yang akurasinya tinggi. Gitu. Jadi proses komputasinya dikorbankan, bisa mahal, tapi harus akurasinya bagus. Nah, itu kalau sudah implementasi. Tapi ya sebenarnya itulah teman-teman. Jadi selalu akan ada trade-off ketika kita melatih neural network. Sampai menemukan, jadi dia seiring W dan B-nya dia perbarui, dia akan turun terus dengan harapan bisa menemukan loss paling minimum. Jadi nilai bobot dan nilai bias yang menghasilkan nilai loss paling minimum. Gitu. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah kita harus menyatakan nilai loss, fungsi loss ini sebagai fungsi dari dua parameter yang ingin kita update. Jadi yaitu kita harus menyatakan fungsi loss ini sebagai fungsi dari bobot dan biasnya. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman masih ingat ya? Ini sudah terlalu cepat, tapi gambarnya dulu. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini kalau saya ambil tangkapan dua dimensinya ya. Ini saya ambil tangkapan dua dimensinya. Berarti nanti kita akan punya garis seperti ini kira-kira. Saya izinnya kalau gambar saya jelek atau gak rapi. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah saya ingin menggambar garis lurus. Nah, maka kita akan punya garis lurus dari titik pertama, titik awal, start, ke misalnya updatean pertama. Gitu ya. Dan di sini kita bisa mencoba menebak ini nilai yang baru ini selama kita tahu berapa besarnya gradien kemiringan. Nah, jadi di sini kita menggunakan atau memanfaatkan konsep gradien untuk selalu menebak titik yang baru ini. Gitu. Nah, ini kalau grafiknya lurus. Kalau grafiknya ternyata nggak lurus, misalnya gini. Nah, ini nanti kenapa ada juga peranan dari learning rate. Kalau ternyata grafiknya nggak lurus, misalnya gini. Maka di sini kan gradiennya akan berubah-berubah. Nah, learning rate ini adalah faktor yang menentukan seberapa besar bagian dari gradien yang kita pakai untuk mengupdate. Jadi misalnya contoh ya, rekan-rekan. Misalnya kalau gradiennya ini titik awal. Oke, jadi nanti gradiennya akan selalu berubah seiring berjalan. Nah, cuman ini kalau untuk model gradient descent yang ini learning rate-nya itu akan sama terus ya. Nilainya misalnya kita tentukan di awal 0,01, maka dia akan selalu mengambil 0,01 bagian atau 0,01 kali dari gradien hasil hitung. Nah, jadi kalau misalnya gradiennya 5, berarti 0,01-nya apa tuh? Nah, jadi dia akan mengambil sebagian learning rate-nya itu. Misalnya harusnya gradien sebesar ini ya. Ini gradiennya. Hasil hitungannya. Tapi dengan memanfaatkan learning rate, maka dia nggak akan langsung mengambil semua gradien. Jadi kan kalau misalnya kita pakai itu, maka bobot yang baru udah langsung di sini nih. Gitu ya teman-teman. Udah langsung di titik ini. Berarti keuntungannya apa? Proses pembelajaran bisa cepat. Bisa next bisa di sini, berikutnya udah bisa di sini, udah bisa di sini. Tapi tadi ada peluang ini nanti nggak akan mencapai nilai yang optimum tadi. Jadi dilewatkan. Nah gitu. Jadi ada kerugian juga kalau kita tidak hati-hati. Sehingga itu nanti yang memunculkan ada yang namanya adaptif. Jadi dia ketika awal cepat, belajarnya cepat, tapi ketika semakin mendekati error loss-nya semakin kecil-kecil, dia akan memperlambat. Learning rate-nya ini akan dirubah. Makanya sifatnya adaptif. Tapi kita juga bisa menentukan learning rate-nya ini kecil sehingga hanya sebagian kecil dari gradien. Nah, misalnya hanya sebagian ini, jadi bergeraknya itu pelan. Tapi ya itu jadinya adalah lama untuk mencapai
nilai optimum itu mengambil waktu yang lama. Nah, jadi sebenarnya gradient descent ini adalah salah satu metode untuk mengupdate dengan cara bobot atau nilai dari bobot parameter yang baru, entah itu bobot atau bias, itu didapatkan dengan cara mencari selisih antara bobot mula-mula atau bobot saat ini, bias saat ini, dikurangi dengan gradien grafiknya dikali dengan learning rate yang tadi ditentukan. Itu yang gradient descent. Nah, itu yang akan kita pakai dan kita implementasikan dalam neural network yang sederhana ini tadi. Jadi setelah kita mencari dan berhasil menghitung nilai loss, nilai loss itu akan dipakai untuk mengupdate dengan cara menghitung gradiennya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, gimana caranya hitung gradien? Gampang sebenarnya kalau rentangnya besar. Tinggal Y2 minus Y1 dibagi X2 min X1, gitu kan? Tapi kalau kita mau mencari gradien di titik tertentu saja, misalnya gitu kan, di satu titik, saat yang sangat spesifik, jadi rentang waktunya kecil, maka nggak bisa pakai rumus yang tadi ya, rumus gradien biasa. Tapi kita harus pakai pendekatan turunan. Ini kenapa turunannya parsial? Kenapa? Karena L diturunkan terhadap W dan juga L diturunkan terhadap B. Di mana L itu adalah fungsi dari bobot dan bias. Ini tadi. Jadi itu kenapa kita harus, supaya bisa mengupdate nilai bobot dan nilai bias, kita harus menyatakan loss function. Loss functions itu adalah error tadi sebagai fungsi dari bobot dan biasnya. Dengan begitu, kita akan bisa mengupdate. Karena sekarang loss-nya itu dipakai, loss itu adalah ukuran yang datang dari si bobot dan si bias. Dengan merubah bobot dan bias, maka loss akan berubah. Nah, ketika kita mampu meminimumkan loss, maka pasti bobot dan bias yang dipakai untuk meminimalkan loss itu adalah yang paling bagus. Jadi bobot dan bias yang menghasilkan loss yang mendekati nilai 0. Jadi sebenarnya tujuan basic, ya idenya adalah bagaimana kita bisa menolkan si loss function atau paling nggak meminimalkan. Itu yang optimum di situ. Nah, jadi sekarang kita harus mencari turunan. Nah, ini matematikanya di situ. Jadi seperti apa bentuk gradien fungsi loss terhadap bobot dan gradien fungsi loss terhadap bias. Caranya ya mau nggak mau harus diturunkan ya. Tapi kalau rekan-rekan sudah pakai TensorFlow, sudah pakai apa lagi? Torch, nah itu sudah di dalamnya sudah ada. Tapi yang di dalam itu semuanya datang dari konsep matematika ini. Kayak gitu. Untuk yang dasar. Kalau sudah pakai adaptif berarti treatmentnya sudah akan berbeda. Nah, jadi di sini kita punya fungsi loss yang sudah didefinisikan sebagai fungsi dari bobot dan bias. Nah, dengan begitu kita bisa mencari atau menghitung turunan dari loss terhadap bobot dan turunan dari loss terhadap bias. Di mana mereka itu adalah gradien. Nah, supaya bisa tahu, ini kan ada X kali bobot ditambah B, tapi itu merupakan, ini kan sebenarnya adalah Z ya, kalau untuk tugas klasifikasi. Nah, Z-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi dulu, baru jadi Y hasil prediksi. Gitu kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu turunan dari fungsi aktivasinya. Kalau fungsi aktivasinya sigmoid, ya harus tahu apa turunan dari fungsi sigmoid. Nah, kebetulan di sini udah dikasih tahu ya. Nah, turunan dari fungsi sigmoid itu ini bentuknya. Jadi fungsi sigmoid, turunan dari fungsi sigmoid adalah fungsi sigmoid dikali 1 minus fungsi sigmoid. Gitu. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan gradien dari fungsi loss kita terhadap bobot dan gradien dari fungsi loss kita terhadap bias. Nah, ini yang nanti akan diketikkan di dalam program kita. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dari nol, nah ini yang diketikkan. Rumus ini akan diketikkan dan dipakai untuk menghitung gradien. Ini catatan. Nah, sebenarnya ini ada
beberapa Google Colab ya yang sempat saya buat, ada juga yang saya update dari Pak Surya gitu ya, perbarui, ya saya hanya update tambah-tambah hal-hal tulisan-tulisan gitu. Cuman karena saya sudah lulus dari Magister Sains Data, jadi beberapa akses dengan email UKSW itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Termasuk saya udah nggak bisa membuka. Jadi mungkin masih aktif teman-teman, tapi saya tidak bisa mengaksesnya. Saya coba kirim aja ya di ini, mungkin kalau teman-teman mau lihat, nah, mungkin bisa dicoba, lalu bisa diinfokan ke saya, apakah masih bisa diakses atau tidak. Gitu. Nah, jadi itu ada beberapa contoh dari implementasi yang tadi, tapi di Google Colab. Nah, sekarang sedikit lebih rumit. Kalau yang tadi kan kita punya satu input, jadi cuma ada satu neuron ya. Jadi input, output, lalu di dalamnya ada bobot dan bias. Jadi hanya satu neuron atau punya satu perseptron. Sekarang, bagaimana kalau jaringannya jadi lebih kompleks? Ada yang namanya hidden layer. Jadi sekarang arsitekturnya adalah ada input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Kira-kira seperti apa ya proses di dalamnya? Nah, prinsip perhitungannya basic matematika masih sama. Jadi tetap akan menggunakan regresi linear, masih akan tetap dipakai. Lalu untuk kasus klasifikasi, maka hasil akhir di akhir yang paling akhir sini itu harus dimasukkan ke dalam sebuah fungsi aktivasi dulu. Kalau regresi ya sudah, nggak usah pakai fungsi aktivasi. Tapi kalau klasifikasi harus ada fungsi aktivasi. Nah, tapi sekarang dari X itu nggak langsung jadi Y-nya, tapi dia dimasukin dulu ke hidden layer. Lalu dari hidden layer akan masuk lagi baru akan masuk ke output layer. Nah ini baru satu hidden layer tekan-tekan. Nanti bayangkan kalau arsitektur yang punya yang deep learning itu kan, kenapa deep? Itu karena hidden layernya udah banyak banget. Dari banyak lapisan-lapisan layer. Kayaknya deep, jaringannya jadi deep. Nah, untuk kasus dengan satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer, maka dari input layer ke hidden layer ini, kita akan punya bobot dan bias khusus tersendiri yang akan memproses informasi dari input ke hidden layer. Jadi output dari neuron yang pertama ini, atau lapisan yang pertama ini, itu akan menjadi input untuk output layer kita. Jadi nanti X dimasukkan, diproses, hasilnya adalah A, lalu A, gitu ya teman-teman, dilewatkan fungsi aktivasi, di regresi dan juga fungsi aktivasi, jadi akan ada bobot dan bias sendiri lagi untuk mendapatkan hasil outputnya. Seperti itu rekan-rekan. Kira-kira akan seperti inilah perhitungan yang dilakukan di dalam. Jadi data inputnya untuk feed forward, data input masuk, lalu akan dihitung dulu Z-nya. Oke, Z ini hasil regresi, lalu akan dihitung dengan fungsi aktivasi, tapi di hidden layer dulu. Nah, setelah dapat fungsi aktivasi di hidden layer, fungsi aktivasi, hasil fungsi aktivasi di hidden layer akan jadi input untuk nanti di layer output, dihitung outputnya. Lalu maka akan ada lagi kita ulang prosesnya, regresi, jadi ada perhitungan linear di sini, regresi linear di sini, dengan bobot dan final, dengan bobot dan bias yang final ya, maksudnya bobot dan bias di lapisan yang kedua ini. Baru setelah itu, karena ini klasifikasi, hasil dari perhitungan regresi itu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah itu baru mendapatkan hasil prediksinya. Kalau punya beberapa ya diulang seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira prinsip kerjanya. Nah tapi supaya, jadi selalu, dan feed forward dan back propagation itu juga bekerja yang sama. Jadi berarti intuisinya gimana? Intuisinya input
dipakai untuk hitung hasil, aktivasi, lalu diteruskan, dihitung, dipakai lagi untuk menghitung hasil, diaktifasi, baru dapat YI. Nah, ketika kita back propagation, lakukan pembaruan, maka hitung loss dulu, loss function dihitung, ketemu nilai lossnya, dipakai untuk menghitung gradien. Gradiennya siapa? Yang pertama, gradien loss di sini tuh, untuk mengupdate nilai dari bias di lapisan final dan bobot di lapisan final. Nah, setelah itu, ini nanti kan ada A. Nah, nilai di sini akan dipakai untuk mengupdate lagi. Jadi mundur dari yang paling belakang sampai yang paling depan. Lalu diulang lagi. Nah, habis itu diupdate lagi mundur. Nah, itu feed forward dan back propagations. Jadi prosesnya berulang. Sampai didapatkan WH, BH, WF, BF yang terbaik. Di mana loss functions-nya itu akan jadi minimal. Nah, sekarang berarti bagaimana matematikanya? Nah, kira-kira seperti di sini. Pembedanya apa? Pembedanya adalah di sini. Jadi kan kalau kita mau update siapa dulu? Kalau kita mau update WF dan BF, maka loss functions harus bisa dinyatakan sebagai fungsi WF dan BF. Dan kalau kita mau mengupdate WH dan BH, maka harus dinyatakan sebagai fungsi WF, BF, WH, BH. Jadi sudah nggak boleh YI dan YID, maksudnya YI data ya, atau YI yang real, Y predictions dan Y real lagi, tapi harus dinyatakan sebagai fungsi dari parameter yang ingin kita perbaharui atau kita update selama proses training berlangsung. Gitu. Jadi caranya adalah ya ini. Ini hasil prediksi ini merupakan output dari ini ya, fungsi aktivasi di output layer, namanya YI. YI itu adalah ini ZI tapi yang final. Jadi Z di sini. Nanti di sini kan ada Z juga. Karena di sini ada Z tapi dengan WH dan WH kali X kali WH plus BH ada di sini. Nah, itu menghasilkan ZI tapi yang di H, di hidden layer. Sedangkan yang di sini akan ada ZI yang F. Jadi Z di hasil regresi di final layer. Itu dihitung hasil fungsi aktivasi di hidden layer dikali dengan bobot ditambah bias. Nah, ini maksudnya. Nah, ini kan adalah sebuah atau hasil dari fungsi aktivasi ya. Nah, padahal si A ini sendiri, A ini kan adalah hasil dari fungsi aktivasi atau ya hasil fungsi aktivasi, hasil perhitungan fungsi aktivasi dari hasil regresi di hidden layer. Informasi yang masuk di hidden layer. Maka A ini nanti akan dipecah lagi. Nah, A-nya dipecah jadi siapa? Nah, A itu sendiri adalah sigmoid, hasil perhitungan sigmoid dari XIWH plus BH. XIWH plus BH. Nah, ini sebenarnya A. Ini adalah A. Nah, A kali, di sini kan A kali WF. Nah, maka ini dikali WF. Ditambah BF. Terus disigmoidkan lagi. Nah, ini baru satu hidden layer, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kan sebenarnya sekompleks apa perhitungan yang terjadi di neural network itu. Dan ini belum kalau kita punya beberapa cabang. Nah, tentunya kita nggak akan memulai ya. Cuman begini, kenapa ini jadi menarik? Karena nanti ketika kita mau memodifikasi atau membangun sebuah arsitektur, nah prinsip-prinsip dasar ini yang nanti bisa kita pakai untuk modifikasinya. Gitu. Karena nanti ini secara matematis ya. Nanti ketika diketikkan secara ke dalam bentuk coding atau dalam barisan code, nah itu harus mempertimbangkan aturan-aturan operasian matriks. Nah itu kenapa mungkin Pak Surya mengajarkan matriks dan lain-lain di awal. Nanti juga mungkin saya akan singgung sedikit. Nah jadi akhirnya kita akan menemukan nilai loss. Nah ini adalah nilai loss sebagai fungsi dari bobot di hidden layer, bias di hidden layer, dan juga sekaligus, bobot di final layer, ini layer terakhir, plus bias di final terakhir. Nah dengan begini nanti baru kita bisa
hitung gradien. Berarti ada berapa gradien yang akan dihitung? Ada 4 gradien. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masingnya. Begitu. Jadi update-nya akan dimulai dari paling belakang, maju ke depan. Lalu feed forward lagi. Terus hitung lagi. Balik. Untuk masing-masing. Untuk perhitungannya ya. Jadi karena mulai ingat ya prinsip pembaruannya itu dari belakang. Kayak di sini yang dihitung adalah bias dan bobot di final layer dulu. Karena dimulai dari ini update duluan dia. Baru update lagi. Gitu. Nah, setelah itu feed forward diulang lagi, baru dihitung lagi mundur ke belakang. Ini bias, yang ini bobotnya. Nah, ini kira-kira ilustrasi. Jadi ada feed forward, lalu ada backward, back propagation. Forward, backward movement. Forward movement untuk menghitung nilai loss, backward untuk memperbaharui bobot. Lalu dipakai lagi. Terus sampai lossnya itu makin lama makin kecil. Nah, ini saya akan kopikan juga ya. Contoh collab. Apakah ada rekan-rekan di sini yang mencoba membuka link collab yang saya kirim dengan email UKSW? Masih available nggak ya? Masih available, Mas. Oh ya udah, puji Tuhan. Maaf ya saya nggak bisa memastikan lagi karena email UKSW saya sudah tidak bisa dipakai membuka collab. Mas Harvey, kalau saya boleh minta tolong di-download dan dikirim ke saya boleh nggak ya? Oh iya, iya Terima Kak. kasih. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Thank you. Jadi saya tetap masih bisa. Itu. Jadi ini boleh dicoba ya teman-teman sekaligus cara ini. Nah, sekarang gini. Tadi kan matematikanya dalam bentuk persamaan. Nah, sekarang kalau dalam prinsip kerjanya, jadi ini sekarang ininya di arsitekturnya diganti lagi. Kalau tadi yang paling sederhana itu kita cuma punya input layer, satu layer aja. Jadi input langsung output. Jadi cuma ada satu layer. Lalu kita juga udah bisa bahas, ini ada satu layer, lalu ada satu hidden layer, lalu ada satu output layer. Jadi ada input, hidden layer, dan output. Nah sekarang ini balik, nah kasus lain lagi, gimana kalau input kita tuh gak cuma satu. Jadi ada 2 input, tapi 2 input ini akan menghasilkan satu kelas. Jadi 2 input, 1 output, tapi nggak ada hidden layer. Karena kalau ada hidden layer lebih ribet lagi. Nah, dengan ini klasifikasi ya teman-teman. Ini harusnya Y ya, kalau nggak ada hidden layer. Mohon maaf. Nah, jadi dengan begini, maka nilai Z itu adalah penjumlahan. Di XI dikali W1, ditambah X2, dikali bobot 2, ditambah B, penjumlahannya. Itu dari yang ini. Ini kalau teman-teman lihat di awal. Ini dia. Jadi izin Kak, ini ya. screen-nya nggak kelihatan. Oh, mohon maaf. Sorry. Maaf. Oke, terima kasih. Duh. Mohon maaf sekali. Oke. Sekarang kasus yang kita bahas, tadi kan kita udah sampai bisa paling nggak intuisi dari case-nya kalau kita punya input, 1 hidden layer, lalu kita punya output. Sekarang kasus yang baru adalah, kita bisa turunkan, bagaimana kalau kita punya beberapa input, jadi ada X1 dan X2, lalu tanpa hidden layer, tapi langsung masuk ke output. Nah ini gimana? Nah, kalau kasusnya seperti ini persis seperti neuron yang di awal yang ditunjukkan ya, di slide pertama setelah judul. Nah ini dia. Nah ini kan ada beberapa input, X1, X2, sampai Xn. X itu masing-masing akan memiliki weight-nya sendiri-sendiri, lalu nanti
weight-nya itu akan dijumlahin. Semuanya bersama-sama akan dijumlahin. Kayak gitu. Nah biasanya untuk satu neuron yang sama itu biasnya satu aja. Nilai B-nya itu sama, satu. Jadi B-nya dijumlahin di sini. Nah itu kenapa di sini W1, W-nya beda, ada W1 dan W2. Tapi untuk kedua W1 dan W2 ini kita punya nilai bias yang sama. Gitu. Artinya ini bisa juga sigma dari X kali W baru dijumlahin dengan bias. Karena nilai biasnya sama. Nah, secara matriks ekspresinya seperti ini. Jadi kan komputer juga akan bekerja dengan perhitungannya ya, menggunakan operasi matriks. Nah, jadi untuk kasus dua input, ekspresi matematika yang di atas dari kotak pertama itu, nah, dikerjakannya seperti ini. Jadi ini akan kita punya sebuah array. Array itu adalah output yang kita harapkan. Itu merupakan hasil kali dari matriks input. Ini X11, ini X, gitu ya, X1, X2. Jadi kolom 1 baris kedua 1, kolom 1 baris kedua dan seterusnya. Lalu ini kolom kedua baris ke-1, kolom kedua baris kedua, kolom ketiga baris ketiga dan seterusnya. Dikalikan dengan si bobot. Sehingga nanti kalau ikut perkalian matriks kan ini X1 kali W1 ditambah X21 dikali W2. Lalu ditambah 1 kali bobot. Biasnya, bias. Nah, jadi yang di atas ini. Nah, cuma di sini nanti perkaliannya kalau teman-teman mencoba memodifikasi lalu mengutak-atik arsitekturnya gitu kan. Kadang kan risetnya jadi di sana. Maka yang harus diperhatikan itu adalah dimensinya. Jadi dimensi dari matriks yang dipakai itu harus konsisten. Itu poin penting. Maksudnya apa? Ini misalnya. Ini kita punya matriks 4 kali 1. Nah, kalau kita punya matriks 4 kali 1, itu merupakan hasil dari perhitungan regresi, dimensinya 4 kali 1, maka matriks yang dihasilkan dari operasi yang di dalamnya itu juga dimensinya harus 4 kali 1. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada perkalian, ya tetap hasilnya harus konsisten. Nah sekarang matriks X, matriks input ini kan dimensinya berarti ada 4 baris, 2 kolom. Berarti dimensinya 4 kali 2. Lalu kita punya 2 bobot. Nah bobotnya juga punya dimensi, di sini 2 baris, 1 kolom. 2 kali 1. Oke? Jadi nanti ketika kita mengetiknya dalam coding, ya kita harus memastikan bahwa nilai, misalkan yang ini namanya X gitu ya, matriks ini kita namakan variabel X. X ini harus kita pastikan dimensinya 4 kali 2. Lalu si W ini dimensinya adalah 2 kali 1. Kenapa? Karena dengan begitu maka hasil kali dari kedua matriks ini itu akan memberikan matriks baru atau matriks hasil perkalian yang dimensinya adalah 4 kali 1. Ya, ini back ke matematika basic teman-teman. Jadi kalau punya matriks 4 kali 2 dikali 2 kali 1 maka hasil kalinya adalah dimensinya adalah 4 kali 1. Nah, matriks dengan dimensi 4 kali 1 ini dijumlahkan dengan matriks 4 kali 1, hasilnya adalah matriks 4 kali 1. Nah, dengan begitu baru konsisten. Jadi, kalau begini, jangan nanti yang di coding adalah ditulis W kali X. Karena kalau W kali X, maka pasti akan error. Kenapa? Karena W dimensinya 2 kali 1 dikali X, 4 kali 2. Nah, yang di tengah sini kan jadi nggak sama ya. Kalau 2 kali 1 dengan 4 kali 2. Maka pasti perintah atau code yang teman-teman ketikkan itu akan error. Dia nggak akan menghitung. Atau jangan teman-teman juga tulis W dikali X transpose. Atau W transpose dikali X transpose. Berarti kan kalau W-nya ditranspose, baris jadi kolom, kolom jadi baris, maka kita akan punya matriks 1 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 4. Kalau begitu nanti hasil dari perkaliannya ini adalah matriks atau array ya. Matriks dengan dimensi 1 kali 4.
Nah, 1 kali 4 nggak akan bisa dijumlahin dengan 4 kali 1. Gitu. Jadi nanti nggak akan konsisten. Sehingga ini penting sekali nih ketika nanti di dalam code-nya. Nah, itu nanti bisa dicek di collab yang dibagikan ya. Bagaimana pengetikannya kalau teman-teman memang mau memodifikasi sendiri dari nol. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya 3 input, lalu ada 2 neuron di hidden layer, dan 1 neuron output, kira-kira bentuk arsitekturnya seperti apa? Nah, maka kita punya 3 neuron input, oke, 2 neuron di hidden layer. Jadi di sini ada W, di sini ada W, di sini ada W, di sini ada W, yang ini ada W sendiri lagi, di sini ada W-nya sendiri lagi, di sini ada W-nya sendiri lagi. Lalu di sini ada B1, sekarang di sini ada B1, di sini ada B2. Sekarang bobotnya jadi B1 dan B2 karena di hidden layer-nya ada 2 neuron. Oke. Lalu nanti sekarang kita akan punya W1 untuk final layer dan W2 untuk final layer, tapi 1 bobot yang sama untuk final layer, 1 bobot, 1 bias aja. Karena outputnya cuma butuh 1. Gitu ya, rekan-rekan. Nah, ini maksudnya adalah perkalian matriks tanda ini. Jadi dimensinya harus konsisten. Dipertimbangkan, consider. Nah, lalu untuk melakukan proses pelatihan, dihitung dulu hasil regresi di hidden layer, layer pertama, lalu dimasukkan ke fungsi aktivasi untuk mendapatkan output dari hidden layer. Output dari hidden layer akan jadi input untuk menghitung hasil regresi, gitu ya, di layer final. Lalu si Y, hasil prediksi yang sesungguhnya, maksudnya yang kita hitung dari model, itu adalah perhitungan fungsi aktivasi sigmoid, misalnya ya, dalam case ini kita pakai sigmoid, dari si hasil regresi di final layer. Itu forward propagation-nya. Nanti back propagation-nya ya tinggal dibalik lagi. Seperti itu ya. Tapi yang tadi itu teman-teman, kita harus memastikan bahwa dimensinya, jadi dimensinya itu harus konsisten. Nah, ini saya ada kasih catatan bahwa ketika kita menurunkan nanti dan mengetikkan dalam code, kita harus memastikan bahwa kita cek bahwa hasil gradiennya, berarti gradien loss function terhadap bobot di final layer itu dimensinya harus 2 kali 1. Lalu yang ini gradien loss terhadap YI ya, itu dimensinya harus 4 kali 1. Gradien dari YI ini karena mundur kan dari sini. Oke, Y ini sebenarnya adalah sigmoid dari ZF. Lalu nanti ZF ini adalah, jadi kan akan jadi lebih besar ya, akan dipecah lagi. ZF ini adalah si ini, lalu si AH ini adalah fungsi aktivasi, ada ZH dari ZH, lalu ZH-nya ini baru ini. Jadi kalau saya ketikkan, jabarkan panjang itu akan jadi ribet, maksudnya akan jadi mengambil tempat yang sangat panjang. Itu, ini catatan saya taruh sini. Ingat bahwa Y itu adalah sigmoid dari ZF, yang juga adalah sigmoid dari si ZF sendiri adalah hasil regresi di dari output ya, jadi regresi di final layer. Nah, AH sendiri itu adalah hasil dari sigmoid di hidden layer. Gitu kan? Nah, jadi nanti akan makin panjang nih loss functionnya. Cuman nanti yang dipastikan adalah bahwa dimensinya itu tetap konsisten. Sehingga nanti ketika kita masukkan dia ke dalam persamaan ini, persamaan perhitungan gradien, nah itu akan tetap konsisten. Misalnya ini B-nya kan di hasil akhir itu cuma boleh ada 1 nilai. Di sini kan B-nya cuma 1 teman-teman. B-nya 1, W-nya 2. Kalau yang di sini ada 2B dan ada 6W. Nah berarti kita harus bisa mengupdate 6 bobot di layer pertama atau di hidden layer dengan 2 bias
Lalu untuk final layer kita cukup mengupdate 1 bias dengan 2 bobot. Nah, sehingga harus konsisten. Maka gradiennya, karena kita kan cuma butuh di bias di final layer itu cuma 1, kita gradiennya juga harus sebesar 1 aja. Jadi butuh 1 kali 1, jadi nilai tunggal ya, hanya ada 1 nilai bias. Gradiennya ya cuma 1 nilai aja. Nah, sedangkan untuk bobot dan yang lainnya itu harus menyesuaikan dengan dimensi dari parameter yang mau kita update. Jadi harus mempertimbangkan ini ada berapa banyak nih bobot di final layer. Oh, ada 2. Terus ada berapa bobot bias di hidden layer. Biasnya ada 2 hidden layer. Bobotnya ada berapa? Bobotnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang harus nanti diperhatikan ketika teman-teman melakukan perhitungan penurunan untuk mendapatkan formulasi, lalu formulasinya dimasukkan dalam code, gitu. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau yang ini elemen wise, berarti elemen XI dikali, langsung dikali ya, bukan vector multiplications, bukan dot product. Nah, kalau yang titik hitam ini dot product. Kalau ini berarti dimensinya harus diperhatikan. Kalau elemen wise ya berarti elemen perkalian masing-masing elemennya. Gitu. Panjang ya. Nah, ini yang tadi ada juga contohnya, contoh dalam bentuk Google Colab-nya. Nah, saya nggak tahu ya, maksudnya di angkatan yang setelah beberapa angkatan ini proses belajarnya bagaimana? Apakah masih sama seperti kami dulu, benar-benar sebelum mulai dengan neural network yang dengan Torch dan dengan TensorFlow, apakah mulai dengan yang basic dulu pakai NumPy tanpa ada library, lalu kita buat neural network sendiri? Nah, kalau misalnya seperti itu ya, itu kira-kira contoh-contoh yang saya bagikan dengan rekan-rekan itu adalah yang kami lakukan ketika kami sedang kuliah. Nah, semoga ini juga aktif ya dan bisa dipakai. Nah, itu bisa dicek. Nah, nanti setelah kita paham dan bisa memodifikasi, paling enggak ketika kita membangun TensorFlow dengan neural network dengan library seperti TensorFlow atau Torch. Ya sekarang udah Torch yang lebih tren ya teman-teman. Waktu saya kuliah dulu masih TensorFlow. Jadi ini sebenarnya slide-nya tidak update, tidak update. Itu, nah paling enggak teman-teman jadi paham. Waktu menentukan density-nya berapa, itu tuh maksudnya apa sih sebenarnya? Nah itu tuh ada maknanya, ada pemaknaannya di situ. Dan itu sebenarnya adalah bentuk dari arsitektur neural network yang kita bangun. Begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan, rekan-rekan. Terima kasih, semoga ada informasi baru atau ilmu yang bisa saya bagikan ya dengan rekan-rekan semua. Lebih ke gimana prinsip kerjanya, cara belajarnya sampai bisa bagus banget dalam memprediksi atau melakukan klasifikasi itu seperti apa. Ya serumit itu di dalamnya. Oke, mungkin saya kembalikan ke siapa ya? Sorry, Mas Harvey ya? Bener ya Mas Harvey? Iya, sama Mas Julius. Oke, ya mungkin itu. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Berikutnya ini apa nih Mas Harvey? Mungkin ada dari teman-teman mungkin mau bertanya Kak, mungkin dari Mas Julius atau Mas Nathan. Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya simpan dulu. Boleh tanya kah? Boleh. Ini dengan? Iya, saya Nathan dari Prodi Magister Sains Data. Waduh, ini Bapak atau Mas ya saya address-nya? Bebas saja sama kayak Mas Julius juga. Mas boleh, adik juga boleh. Mas. Bebas saja. Silakan Mas. Semoga saya bisa jawab. Tadi kan jujur perhitungannya banyak, terlalu matematika sekali ya, sampai turunan kayak gitu. Kalau dalam dunia pekerjaan gitu, apakah sebelum itu yang melakukan perhitungan seperti ini kan harusnya kan TensorFlow ya. Betul, dari kita kan hanya mengcoding ya. Kan tadi Mas
Kak Daniel kan menjelaskan itu supaya kita mengerti perhitungannya kayak gimana kan. Ya, paling nggak cara kerjanya ya, prinsip kerjanya. Betul. Nah, nanti kalau di dunia kerja sebenarnya berarti ini kita cuma tinggal ngoding ya berarti ya. Kita nggak perlu memikirkan matematikanya seperti apa kayak gitu ya. Yes, betul. Jadi maksudnya sebenarnya kenapa saya butuh sharing ini tuh, kalau misalnya tadi penekanannya adalah kita pengen memodifikasi Mas Nathan. Kalau kita hanya pakai ya berarti hanya akan panggil aja dari library. Tapi ketika mungkin risetnya rekan-rekan atau studinya rekan-rekan itu pengen menciptakan, saya membangun arsitektur atau memodifikasi arsitektur tertentu yang sudah ada. Misalnya nih riset-riset yang berkembang tuh biasanya ada satu riset yang sudah terkenal, misalnya kayak CNN, lalu nanti digabungkan dengan arsitektur lain. Itu harus dipertimbangkan tuh bagaimana di posisi mana kita harus menggabung karena dimensinya harus sama. Kayak gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya, jadi lebih ke modifikasi, lebih ke keilmuannya gitu Mas. Tapi kalau misalnya Mas Nathan nanti cuma mau menggunakan satu model tunggal yang udah pernah dipakai, pre-train, misalnya kayak CNN atau YOLO yang udah orang pakai lalu udah dipublish punya library, ada di TensorFlow tinggal dipanggil, ya nggak perlu harus sedetail ini, langsung di coding aja. Tinggal apakah model yang digunakan itu sesuai dengan data yang Mas Nathan punya, gitu jenis datanya. Oke, gitu, Mas. Ya. Kalau dari pekerjaannya sendiri yang biasanya melakukan ini semua itu melakukan perhitungan neural network itu biasanya posisi apa ya, Kak ya? Maksudnya yang memodifikasi gitu. Ya. Ya biasanya machine learning, istilahnya machine learning engineer atau ini ada beberapa sih, cuma saya belum benar-benar ketemu ya. Ada yang mengklaim dirinya adalah, maksudnya bukan mengklaim, sebenarnya kita termasuk kayak misalnya data scientist, nah itu juga bos bisa, atau lebih banyak lagi para dosen, para peneliti, nah itu tuh benar-benar yang memang terjun, karena mereka harus menyentuh keilmuannya. Tapi kalau praktisi, misalnya contoh orang yang bekerja di bidang ekonomi, orang yang bekerja di bidang lainnya, di domain lain, kesehatan dan sebagainya, yang hanya butuh sesuatu yang bisa dipakai untuk mengenal pola atau memprediksi angka, nah itu gak perlu sampai harus di tahap modifikasi. Asalkan dia bisa cari dari referensi, ada model yang bagus yang bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhannya dia, ya sudah langsung pakai aja gak apa-apa Mas. Oh gitu, berarti kita harus tahu modelnya ya? Iya, jadi sebenarnya lebih dipraktisi ya? Nah sekarang kalau kira-kira nih, Mas Nathan kira-kira risetnya tentang apa? Kemungkinannya, akan rencananya? Kalau saya sih kemungkinan pricing analis ya. Oh, berarti ada prediksi ya? Ya? Itu lebih ke prediksi nggak? Ya, kemungkinan prediksi. Oke, prediksinya apakah runtun waktu? Maksudnya ada waktunya dalam rentang waktu tertentu, maksudnya mungkin berapa hari ke depan, 3 hari ke depan, begitukah? Atau prediksi berdasarkan misalnya ada faktor-faktor tertentu? Ada berdasarkan posisi, letak, atau ukuran, lalu ini kira-kira harganya berapa? Itu juga kan bisa tuh. Iya, betul. Iya, kira-kira gitu sih. Prediksinya time series atau yang non time series? Time series. Oh, ya udah berarti nanti bisa langsung coba dengan LSTM. Ya memang sequential. Salah satu yang terkenal tuh LSTM. Dan itu sudah deep ya, jadi udah lumayan. Kalau yang sama-sama, kalau yang non neural itu neural network ya base-nya. Tapi kalau yang non neural network itu bisa pakai contoh kayak ARIMA. Nah itu regresi juga, tapi dia auto regresi. Jadi regresi terhadap dirinya sendiri. Makanya nanti ada lag. Kita buat lag kalau biasanya ARIMA dan teman-teman. Tapi kalau neural network biasanya udah pakai yang sequential. Contohnya itu tadi LSTM. Jadi dia mencoba memprediksi sequence. Mungkin itu kali yang bisa saya bantu, Mas Nathan. Semangat ya. Iya. Kalau dari hasilnya sendiri itu lebih baik mana ya? Misalnya contoh ARIMA dibandingkan ini gitu. Tergantung datanya. Oke. Gitu. Karena kalau arsitekturnya udah masuk deep learning, itu kebutuhan datanya besar. Jadi kalau Mas Nathan memang punya data yang banyak juga, ribuan atau bahkan jutaan, nah itu boleh pakai LSTM.
Tapi kalau misalnya datanya sedikit, nah berarti biasanya itu justru dengan data sedikit itu deep learning justru akan jelek karena datanya nggak cukup untuk benar-benar mengupdate. Nah itu biasanya disarankan berarti larinya ke machine learning, kayak ke model-model seperti SVM, terus ada ARIMA gitu. Nah itu akan lari ke sana Mas, karena model-model machine learning itu dengan data yang sedikit saja mereka udah bisa paling nggak bagus hasilnya. Dengan catatan ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan kalau kita dealing dengan machine learning, yaitu kita harus mencari fitur mana yang paling baik. Makanya kalau machine learning itu ada feature engineering, kalau deep learning itu udah nggak butuh. Tapi kita harus kasih data yang banyak supaya dia bisa melatih sendiri modelnya. Nah itu yang tadi saya bilang trade off juga. Jadi ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Gak bisa dua-duanya itu dapat, gak bisa. Gitu. Paling ya cari win-win solution. Oke, baik. Thank you, Kak. Semangat. Kira-kira itu ya yang mungkin bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke Mas Harveli. Thank you, Mas. Atau Bung ya? Bung Harveli. Okay. Mungkin ada dari teman-teman yang lain mau bertanya. Grafik. Berkomentar juga boleh. Iya. Semangat ya rekan-rekan yang di sini. Biasanya itu kalau sudah di deep learning ada biasanya untuk data sedikit ya. Itu nanti ada kalau teman-teman pelajari juga ada namanya augmentasi. Nah, mungkin kalau untuk arah yang riset bisa modelnya sama tapi beberapa teknik augmentasi. Nah, itu dibandingkan. Ada nggak augmentasi tertentu? Augmentasi itu sebenarnya misalnya kita mencoba menggandakan data kita gitu. Atau memvariasikan data. Nah, gitu, augmented. Jadi dari 10 data bisa jadi 100. Nah, itu biasanya kita bisa pakai untuk menambah data buat pelatihan model. Nah, itu gambar punya beberapa teknik augmentasi, begitu juga angka juga punya, teks juga ada beberapa teknik augmentasi kalau teman-teman bekerja dengan data teks. Nah, mungkin bisa dipakai maksudnya teknik-teknik itu yang berbeda itu bisa dibandingkan. Itu udah bisa jadi salah satu ide riset rekan-rekan kayak gitu. Jadi sebenarnya modelnya nggak usah yang berat, tapi ada proses tambahan yang dieksperimenkan, diperbandingkan, dikomparasi. Lalu dilihat adakah pengaruh teknik tertentu terhadap performa dari modelnya. Nah, itu udah bisa jadi contoh atau ide riset juga. Itu kalau di deep learning. Atau ya paling banyak kalau deep learning, udah masuk neural network yang deep, adalah perbandingan model. Jadi membandingkan beberapa model dan ada namanya modifikasi juga. Jadi pakai model yang sudah ada, namanya biasanya kita sebut baseline, misalnya CNN gitu ya. CNN tuh contohnya VGG 16 itu udah pakem tuh, arsitekturnya udah ada karena itu punya orang, udah ada yang buat. Nah, misalnya mungkin kita modifikasi dengan cara entah kita tambahkan sisipkan beberapa layer di tengah atau kita sisipkan beberapa connection, itu namanya skip connection. Jadi ada layer-layer yang kita hubungkan, tapi ingat sekali lagi dimensinya harus sama ya. Kalau udah, makanya kita belajar ini. Nah, itu lalu kita lihat apakah modifikasi kita dengan baseline model apa adanya tuh hasilnya bisa lebih baik atau enggak. Itu juga bisa jadi riset. Nah, karena kita kan di S2 juga harus beriset ya. Makanya penting juga kemampuan kita untuk sedikit modif-modif arsitektur yang ada. Yang paling aman sih biasanya adalah tambah di belakang. Begitu. Itu biasanya transfer learning. Itu mungkin sedikit komentar juga dari saya. Begitu mungkin Kak Harvey. Iya, Kak, makasih untuk insight yang diberikan, Kak. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain nggak ada, mungkin kita tutup di sini ya, Kak. Oke, boleh banget. Kak Harvey, iya. Iya, Kak. Ya, enggak. Oke. Oh ya. Ya, terima kasih untuk Kak Daniel yang telah memberikan materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah join. Sebelum kita meninggalkan room, mungkin dipimpin dalam doa ya. Iya. Foto dulu boleh nggak? Oh, boleh Kak. Oke. Mungkin kita on cam bentar ya.
Buat kenang-kenangan saya juga. Oke. Bentar. Nah, nyala belum nih?